Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl Binman Sandi dengan NIM J7012121 dari kelas A. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang obat difenhidramin HCl. Nah, sebelum itu teman-teman harus ketahui dulu tentang obat difenhidramin HCl ini. Nah, jadi difenhidramin HCl ini adalah antihistamin atau secara umum kita kenal sebagai obat anti alergi, di mana dia dapat meredakan gejala alergi. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu terkait histamin. Nah, histamin itu merupakan suatu senyawa normal dalam jaringan tubuh kita yang biasanya disimpan dalam sel Max dan juga basofil. Nah, biasanya sel Max ini itu dapat terpicu atau dapat keluar disebabkan oleh alergen berupa debu, sinar UV, cuaca, racun, dan lain sebagainya. Nah, histamin ini berperan loh dalam tubuhnya kita, jadi dia bisa memicu kontraksi otot polos pada bronkus dan juga usus. Nah, dapat juga memperbesar permeabilitas kapiler dan dapat memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan juga kelenjar air mata. Nah, selanjutnya yaitu biosintesis dari histamin. Nah, jadi histamin ini merupakan produk dari pertukaran zat asam amino histidin yang berlangsung dalam jaringan tubuh, di mana dia secara enzimatis. Nah, biasanya itu dia bisintesisnya dari makanan yang kita konsumsi seperti daging. Nah, itu akan diubah menjadi histamin karena adanya bantuan histidin dekarboksilasi. Nah, selanjutnya histamin sendiri itu dia ada yang bekerja sebagai agonis dan juga antagonis. Nah, kalau antagonis itu dia akan berkompetisi dengan histamin yang akan menduduki reseptor. Nah, histamin ini itu dapat dilihat dari struktur histamin pada gambar di samping. Nah, histamin ini keduanya dibuat hampir sama, bertujuan agar nantinya antihistamin ini dapat menduduki atau terikat dengan reseptor histamin. Nah, kemudian histamin ini akan menghambat pelepas histamin perstabil. Nah, kemudian antagonis sendiri terbagi atas 3 sebenarnya. Namun untuk difenhidramin sendiri itu dia tergolong dari histamin H1. Nah, struktur umumnya teman-teman bisa dapat lihat pada gambar di samping. Itu terdapat gugus AR atau aryl berupa aryl fenyl tersubstitusi heteroaryl atau 2 piridil. Nah, kemudian ada R-aksen. Jadi R-aksen itu aryl metil, kemudian ada X sebagai atom penghubung, dapat berupa atom oksigen, karbon, dan juga nitrogen. Kemudian di tengah ini terdapat yaitu mewakili rantai karbon atau etil. Kemudian ada juga gugus NR dan juga R-aksen, yaitu mewakili suatu fungsi atau amin terminal. Nah, struktur dan aktivitas obat difenhidramil itu terdiri dari gugus aryl yang bersifat lipofilik, di mana dia akan membentuk ikatan hidrofobik dengan reseptor H1. Kemudian atom N pada ujung ini disebut dengan angin tersier yang pada pihak fisiologis itu akan bermuatan positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion. Kemudian pada rantai alkil antara atom X dan N mempunyai aktivitas antihistamin yang optimal bila jumlah atom C itu dia ada rangkap 2 dan jarak antara pusat cincin aromatik dan alifatik yaitu 2 hingga 6. Kemudian alkil amino eter yang memiliki efek sedasi yang kuat mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup, maka itu bermakna akan memiliki struktur yang mirip eter amin alkohol atau suatu senyawa pemblok kolinergik. Kemudian efek histamin ini akan semakin maksimal ketika kedua cincin aromatik struktur difenhidramin ini tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari difenhidramin HCl ini itu akan kita ganti ataupun kita substitusi, dan dapat dilihat pada gambar di samping. Apabila gugus benzen kita ganti dengan gugus 2 piridil yang disisipi dengan atom N, maka akan membentuk doksilamin
seperti sunat yang secara oral aktivitasnya akan meningkat sebesar 40 kali dan dapat menjadi obat hipnotik pada malam hari yang baik dibawa pada gugus yang memberikan efek terapi. Pada difenhydramine ini itu disisipi dengan atom klor, maka akan terbentuk karbon dioksitamin yang dimana akan meningkat sebesar 2 kali. Adapun pH dari difenhydramine sendiri yaitu 4 hingga 6 dan nilai pKa-nya yaitu 8,98. Jadi obat difenhydramine ini dia bersifat asam. Nah, dimana jika pH asam maka akan bertambah juga sifat ionisasinya, itu akan semakin besar sehingga bentuk non-ionnya semakin kecil, maka hal tersebut membuat jumlah obat yang dapat melewati membran itu semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika pH-nya basah maka seiring dengan meningkatnya pH maka sifat ionisasinya itu semakin kecil sehingga bentuk non-ionnya itu semakin besar, jumlah obat yang dapat melewati membran itu semakin besar pula. Nah, hal ini dikarenakan apabila molekul obat memiliki bentuk non-ion, biasanya itu lebih mudah larut dalam lipid atau lemak, sehingga dia lebih mudah berdifusi ataupun melewati membran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obat difenhydramine ini itu agak sukar diabsorpsi dalam tubuhnya kita. Kemudian akan ada fase farmakokinetiknya, yaitu terdiri absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, jadi yang pertama itu fase absorpsi. Jadi difenhydramine ini diabsorpsi melalui saluran cerna dengan aktivitas puncak dalam 1 jam. Nah, di mana bioakuabilitas definitinya itu diperkirakan sekitar 40-60% dengan konsentrasi puncak terjadi dalam 2-3 jam. Setelah kita mengonsumsi obat itu konsentrasi obatnya akan menurun dengan waktu paruh eliminasi 3-8 jam. Nah, waktu paruh ini akan memanjang tergantung pada pasiennya. Nah, selanjutnya distribusi difenhydramine didistribusikan secara luas pada jaringan tubuh termasuk sistem saraf pusat dengan volume distribusi 33 hingga 68 liter per kilogram. Skala dosis oral 50 mg. Nah, jadi ikatan difenhydramine pada protein itu diperkirakan sekitar 78-85%. Obat ini dapat melewati sawar darah otak, plasenta, nah juga akan diekspresikan di ASI. Kemudian selanjutnya yaitu proses metabolisme dari obat difenhydramine ini. Nah, obat ini di metabolisme secara cepat pada fase metabolisme dimana kan seperti kita ketahui fase metabolisme itu ada 2, yaitu ada fase 1 dan juga fase 2. Nah, untuk fase 1 merupakan penambahan gugus agar senyawa yang tadinya kurang polar menjadi lebih polar. Kemudian nanti akan memasuki fase kedua, yaitu fase reaksi konjugasi, di mana difenhydramine ini dia di metabolisme pada fase 1 terus secara cepat oleh enzim sitokrom 450. Kemudian dia akan memasuki fase 2, yaitu akan terjadi proses dimetilisasi yang akan menghasilkan endeflevin hidramin, dan kemudian terjadi proses demetilisasi kembali yang mengubahnya menjadi difenhydramine. Nah, sebagian besar dari zat ini akan dioksidasi menjadi vinyl metoksiasi. Nah, kemudian sebagiannya lagi akan dimetabolisme di paru dan di ginjal. Dan selanjutnya yaitu proses eliminasi. Nah, proses eliminasi difenhydramine ini dikeluarkan oleh urin dalam bentuk metabolit itu hanya 1%, yang tidak diubah dalam urin itu sekitar 50-75%. Akan terekspresi dalam 4 hari, kebanyakan dalam waktu 24-48 jam pertama, dan yang terakhir yaitu fase farmakodinamik. Nah, aktivitas perifer dan sentral yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi juga dapat terjadi penurunan konduksi nodus arteri ventrikular. Nah, kontraksi otot saluran cerna dan pernafasan sensorik yang menyebabkan gatal dan bersin. Kemudian antihistamin 1 ini dia bertindak sebagai agonis terhadap vitamin B1 dan mempertahankan fase inaktif reseptor tersebut sehingga tidak terjadi namanya aktivasi dan pelepasan histamin pada sistem saraf pusat. Difenhydramine menyebabkan rasa kantuk dan menekan pusat batuk di otak. Komposisi kimia dari difenhydramine HCl adalah senyawa kimia yang terdiri dari 2,diphenylmethoxymin N,N-dimetilamin hidroklorid dengan rumus kimia C17H21NO HCl. Nah, obat difenhydramine HCl ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, suspensi, dan juga injeksi.
Nah, obat difenhidramine HCl ini harus disimpan dalam wadah yang rapat dan kedap udara di tempat dengan suhu ruang atau di bawah 25 derajat Celcius, tidak terpapar cahaya dan juga tidak lembab. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.